Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Afriliadi, tempat lahir di Subang, Jawa Barat tahun 79 ya. Di Kota Serang ini sudah 20 tahun lebih mungkin. Ya, sementara ini sih aktivitas saya freelance atau boleh dibilang serabutan lah. Di Kota Serang, kebetulan saya terpilih menjadi Ketua Forum Komunikasi Kota Serang. Di situ adanya di bawah Diskominfo, dibentuk KIM itu dari tahun 2018 ya. KIM itu Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, selain itu saya juga aktif di berbagai kegiatan, ya salah satunya komunitas kreatif Kota Serang, mengangkat komunitas-komunitas kreatif di Kota Serang. Bahkan alhamdulillah sudah dipercaya di tingkat provinsi untuk produk kreatif krianya dari daur ulang. Tetap kita basic ke daur ulang sampahnya. Nah, setelah berjalannya waktu, kami melihat sehari-hari apabila berjalan-jalan keliling di Kota Serang, kayaknya kami kurang nyaman berada di kota ini dengan kondisi sampah yang berserakan di mana-mana. Awal saya tidak punya basic keilmuan tentang bagaimana mengolah sampah, dan saya pun bukan lulusan atau keluaran perguruan tinggi dengan keilmuan yang khusus. Nah, ternyata dari situ saya banyak belajar, saya banyak bertanya. Nah, dalam waktu beberapa tahun ke belakang, mungkin sudah 1 tahun lebih, saya berupaya memulai ingin mengolah sampah, khususnya sampah organik yang selama ini jarang tersentuh ya. Karena sampah organik ini identik dengan jijik, kotor, bau, berpenyakit. Bagi saya itu malah tantangan yang sangat menarik. Saya ingin mencoba, kenapa orang lain tidak mau mengolah sampah organik, malah lebih berorientasi ke pengolahan sampah anorganiknya. Anorganik mungkin kita tahu di situ ada kertas, ada botol air mineral, ada bekas packing barang elektronik yang bisa dijual dan diuangkan secara instan, secara langsung. Tapi masalah terbesar itu bukan itu sampah di Kota Serang. Perharinya sampah Kota Serang, khususnya dengan sampah organik, itu mencapai 360 ton per hari. Yang dibuang ke TPS akhir itu kurang lebih 80 ton oleh dinas terkait, kurang lebih ya, saya nggak tahu data dari mana itu. Dan saya yakin itu butuh transportasi, butuh kendaraannya, preventifnya, dan real uang pasti dikeluarkan rutin. Nah, bagaimana caranya? Metode dinas ini bisa saya membantu lah mungkin ya. Saya tidak ingin menjadi daya saing atau pesaing mereka. Justru saya berbuat seperti ini ingin membantu kurang tertata rapinya Kota Serang dengan sampah. Menyikapi dan melihat kondisi persampahan atau keadaan sampah di Kota Serang, saya merasa tergugah dan merasa merasa ingin mengabdi untuk membantu pengelolaan sampah kota. Ada ilmu yang saya miliki dari teman-teman di ITB dan teman-teman BSF Indonesia. Saya mencoba mengolah sampah dengan biokonversi lalat BSF atau Black Soldier Fly. Jadi lalat tentara hitam yang endemik hidupnya itu adalah di Amerika Selatan, di Amazon lah ya. Ya, sampai berupaya mencoba itu, awalnya sih saya hanya mencoba-coba kelas kecil rumahan. Saya mengolah sampah di rumah sendiri. Karena saya ingin membuktikan betul tidak sih mengolah sampah dengan menggunakan biokonversi ini tidak mengeluarkan aroma bau dan tidak mengeluarkan hal-hal negatif untuk lingkungan. Sampai saya rumah sendiri saya jebol, saya jadikan tempat pengolahan sampah. Ini yang saya tertarik. Kenapa? Karena kami terus terang tidak punya lahan, apalagi modal. Modal saya adalah kekuatan mental saja, ingin secepat mungkin bisa mengolah sampah pasar terutama. Nah, saya ambil sampah ke pasar berkali-kali, tentunya dengan kendaraan sendiri, alat seadanya. Ruangan kamar depan rumah saya dijadikan tempat processingnya. Kandang lalatnya saya bikin di garasi rumah.
areanya 2 meter kali 2 meter, tinggi 22 meter. Nah, pengelolaan processing sampahnya itu 3 kali 3. Kebetulan rumah saya rumah sangat sederhana. Ada ruangan 3 kali 3 di kamar depan. Itu saya bentuk, saya rubah ruangannya menjadi tempat penumpukan sampah organik. Nah, selama 4 sampai 5 bulan saya di rumah mengolah sampah, ternyata istri saya, tetangga saya nggak komplain karena tidak menimbulkan bau busuk apapun. Memang awalnya kita dipertanyakan lah, kenapa kok ngolah sampah di rumah? Ya, ini metodenya berbeda, tidak seperti metode yang sudah menimbun sampah hanya dibikin kompos. Kita tidak seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah ada lembaga, yaitu lembaga PBCI, Perkumpulan Buya Cahaya Indonesia, memfasilitasi saya, memberikan lahan, memberikan ruang, memberikan segalanya, motivasinya, bahkan sampai pendanaannya pun saya dibantu sama beliau, sama PBCI itu, sama ketua PBCI. Saya mendirikan tempat project pilot di sini, bukan tempat produksi. Nah, di sini sampah saya olah dan saya kelola dengan metode biokonversi tadi. Awalnya 2 kali 2 meter untuk kandang lalat, dan lahannya processing sampahnya itu 3 kali 6 meter. Ya, alhamdulillah di sini saya sudah mempunyai 150 kg maggot. Nah, si maggot ini adalah telur lalat hitam tadi, namanya maggot kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya belatung ya. Nah, si belatung ini yang nantinya akan memproses sampah organik, apapun bentuk sampahnya, baik itu bekas makanan, buah-buahan rusak, sayuran, semua bisa diolah pakai lalat BSF tadi. Dan telurnya kita tetaskan sendiri, kita besarkan lagi. Malah kita sekarang sudah bisa memproduksi telur lalat BSF, tidak terus-menerus beli ya, cukup 1 kali beli saja. Nah, ternyata alhamdulillah saya sudah bisa mengolah sampah sekarang itu per 2 hari itu 2 ton. Coba dihitung per bulan, per 2 hari saya 2 ton sampah. Kalau 1 bulan berarti 15 ton sampah yang sudah saya bisa kelola di sini. Nah, menurut saya ingin ini berkesinambungan ya. Ada kesinergian antara kami orang peduli lingkungan atau aktivis ini bisa bersinergi dengan instansi tentunya. Dan saya yakin pemerintah sendiri tidak sanggup menuntaskan masalah sampah di kota ini. Jangan lagi kita mengklasterkan baik itu komunitas, organisasi atau apa. Selagi ada manfaat baik untuk lingkungan ataupun untuk kota kita di mana kita tinggal, tidak ada salahnya ini dikembangkan. Dan saya yakin masalah sampah di kota ini bisa terselesaikan apabila di sini dibuat biokonversi BSF di masing-masing kecamatan. Anggap saja di 6 kecamatan kita buat produksinya. Malah mungkin sampah ini bisa mendapatkan uang pemasukan daerah. Karena dari situ kita bisa produksi pakan ternak. Kita bisa produksi pupuk organik cair yang dikemas dengan branding tertentu nanti ke depannya. Satu lagi, kita punya kompos bernutrisi tinggi untuk semua jenis tanaman. Sampah itu tidak ada yang kebuang selagi kita bisa dan mau mengolahnya.